Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Rana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di pusat kehampaan, Xiaoyan berhadapan kembali dengan Qi Baihun yang kini dikendalikan kekuatan lebih tinggi, mengungkap konspirasi klan Ximing. Meski menyadari bahaya ekstrem dan belum yakin sepenuhnya telah terbangun dari mimpi, Xiaoyan memilih bertindak tegas, menyerang lebih dahulu, namun langsung ditekan oleh hukum mengerikan hingga jantungnya kembali ditembus, menandai ancaman nyata dari penguasa mimpi ilusi. Rasa sakit yang teramat hebat, nyeri akibat jantung yang ditembus kali ini bahkan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah dalam sekejap saja kesadaran Xiaoyan akan hancur tercerai-berai. Qi Baihun menarik kembali jarinya, dan 7 lubang berdarah langsung memuncratkan darah tanpa henti. Xiaoyan dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa kehidupan dan kekuatannya tengah mengalir pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Seharusnya, menembus jantung saja tidak mungkin menyebabkan keadaan seperti ini. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, tubuhnya semestinya dapat pulih dalam sekejap. Namun kini pemulihan itu sama sekali tidak terjadi. Bahkan hampir tidak ada tanda-tandanya. Seolah pada saat ini dia telah kehilangan tubuh abadi yang seharusnya dia miliki. Di dalam mata Xiaoyan, sepasang bintang kembar berkilauan. Dia mencoba mengerahkan kekuatan bintang keberuntungan, mencoba memanggil kekuatan simbiosis, tetapi justru mendapati bahwa bintang-bintang di matanya meredup. Kemampuan-kemampuan itu seakan lenyap begitu saja. Wah, Xiaoyan hanya merasa tubuhnya bergolak hebat, dan seteguk besar darah kembali menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini, yang mulia, kau bukan lagi lawanku. Bukan. Suara Qi Baihun yang penuh kegilaan bergema. Ini adalah wilayah klan takdir pribadiku. Hari ini kau akan mati di sini. Tawa melengking dari 3 kepala yang saling bertumpuk menggema di kehampaan. Dipenuhi kenikmatan kejam layaknya kucing yang sedang mempermainkan tikus. Di hadapan aturan penguasa ilusi dan mimpi, kau tidak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Mustahil bagimu untuk menang di sini. Rasa sakit yang tak terbayangkan terus meningkat. Xiaoyan tidak mengerti mengapa rasa sakit ini bisa sedemikian mengerikan. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seharusnya dia tidak mungkin merasakan penderitaan seperti ini. Semua aturan dan kekuatanmu akan berubah menjadi kehampaan di sini. Begitu kau berani menginjakan kaki ke dalam perbendaharaan rahasia ilusi dan mimpi, hidupmu sudah bukan lagi milikmu sendiri. Semakin kau berjuang, semakin besar penderitaanmu. Justru itulah yang kami inginkan. Jiwa sekuat milikmu hancur dalam keputusasaan dan menjadi nutrisi paling murni bagi tuanku. Tekanan jiwa yang luar biasa nyaris berwujud nyata, terus menghantam tubuh Xiaoyan yang telah hancur serta jiwanya yang berada di ambang kehancuran. Dia merasakan kesadarannya perlahan-lahan terkelupas dan terpisah. Dia mencoba mengerahkan segala kekuatan untuk melawan, namun semuanya terasa kosong, seakan telah direnggut dan tidak pernah ada. Tepat saat Xiaoyan hampir kehilangan kesadaran sepenuhnya, tiba-tiba dari dalam tubuhnya muncul gejolak hebat, gejolak yang mengarah kepada penghancuran diri. Hahaha, hanya dengan dirimu, Qi Baihun, tak peduli aturan apa yang dimiliki penguasa ilusi dan mimpi, mustahil bisa mengalahkanku. Jadi ini tetaplah mimpi. Xiaoyan melakukan tindakan yang benar-benar di luar dugaan. Dia meledakkan tubuh utamanya tanpa sedikit pun keraguan, menggunakan penghancuran diri untuk memecahkan kebuntuan ini, mempertaruhkan segalanya demi membuktikan dugaannya. Qi Baihun melihat tubuh Xiaoyan mengembang dengan cepat, dan di matanya terpancar keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Siapapun, sebelum memastikan apakah tempat ini benar-benar sebuah mimpi, tidak akan pernah berani melakukan penghancuran diri. Jika salah menebak, segalanya akan lenyap tanpa sisa. Terlalu tegas, ketegasan yang hampir tak masuk akal. Tubuh Xiaoyan terus mengembang. Bahaya maut menyelimuti segalanya, namun di dalam hatinya justru tertanam keyakinan yang luar biasa kuat. Boom! Ledakan penghancuran diri seperti raungan naga giok mengguncang kehampaan. Badai energi yang membawa cahaya kehancuran menyapu segalanya dalam sekejap, menelan tubuh Xiaoyan sekaligus Qi Baihun yang berada sangat dekat dengannya, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Rasa sakit yang mencabik-cabik dan sensasi tenggelam yang begitu nyata mencapai puncaknya. Lalu, seperti gelembung raksasa yang ditusuk, mendadak lenyap. Kesadarannya tidak tenggelam. Sebaliknya, di dalam cahaya ledakan yang menyilaukan, Xiaoyan merasakan sensasi aneh seolah menembus sesuatu. Seakan dia merobek lapisan terakhir dari penghalang ilusi yang lengket dan semu. Pemandangan di hadapannya runtuh seperti kaca berwarna yang pecah, lalu tersusun kembali. Rasa tanpa bobot kembali menyerangnya. Tetapi kali ini Xiaoyan berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia membuka mata dengan tiba-tiba, menarik nafas dalam-dalam. Dan dalam satu tarikan nafas itu, dia menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar sekaligus emosinya. Menghancurkan diri untuk memecahkan mimpi adalah langkah yang sangat berisiko. Bahkan jika itu bukan tubuh aslinya, seandainya dia benar-benar mati di dalam mimpi, kerugiannya akan sangat besar.
Namun ternyata dia menebak dengan benar. Xiaoyan memenangkan taruhannya. Apa yang ada di hadapannya sekarang mungkin adalah kenyataan yang sesungguhnya. Meski demikian, setelah melewati lapisan demi lapisan mimpi, sebelum benar-benar pergi dari tempat ini, dia tidak akan mempercayai sepenuhnya apapun yang dia lihat. Dia kini berada di dalam ruangan kehampaan raksasa yang tak terbatas. Yang paling menakutkan adalah di sekelilingnya terdapat sosok-sosok yang tersusun rapat seperti formasi pasukan, memanjang hingga ke ujung pandangan. Ada manusia, ada ras binatang, ada pula makhluk raksasa gunung dan laut dengan tubuh yang luar biasa besar. Jumlahnya tak terhitung. Dapat dipastikan bahwa semua yang lebih dulu memasuki perbendaharaan rahasia penguasa ilusi dan mimpi kemungkinan besar berada di sini. Kekuatan jiwa Xiaoyan meledak menyebar. Semua keberadaan itu memejamkan mata. Wajah mereka ada yang tampak damai, ada yang terdistorsi, ada pula yang menunjukkan kegembiraan gila. Jelas bahwa mereka semua tenggelam jauh di dalam mimpi masing-masing. Terlalu nyata, lapisan demi lapisan mimpi, setiap lapisan terasa lebih nyata dari yang sebelumnya. Tanpa ketegasan dan keberanian untuk mengambil keputusan ekstrim, hampir mustahil untuk menerobos keluar. Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan kembali menemukan Xuan Huang dan Raja Tianzang dan yang lainnya. Mereka tidak berada dalam bahaya maut, tetapi tetap terperangkap dalam mimpi buruk dan belum terbangun. Jika setiap orang harus melewati lapisan mimpi seperti ini, maka yang mampu terjaga kemungkinan hanya segelintir. Tiba-tiba, jantung Xiaoyan berdegup keras. Pupil matanya menyempit. Rasa bahaya yang ia rasakan kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Berlipat ganda, meski perasaan itu membuat hatinya diliputi kecemasan. Justru dari sanalah dia bisa menilai bahwa kemungkinan besar dia benar-benar telah keluar dari mimpi penguasa ilusi dan mimpi. Xiaoyan mendongak tajam. Di ujung barisan sosok-sosok yang berdiri kaku seperti patung makam itu, tidak ada lagi terlihat singgasana emas. Sebagai gantinya berdiri sebuah peti mati yang memancarkan cahaya emas redup. Di samping peti mati itu berdiri sesosok bayangan, Qi Baihun, yang di lapisan mimpi sebelumnya telah menembus jantungnya hingga membeku. Perbendaharaan rahasia penguasa ilusi dan mimpi kemungkinan besar berada di dalam peti mati emas ini. Apa isinya? Xiaoyan tidak tahu. Namun kini semua ini tampak lebih seperti sebuah konspirasi raksasa daripada sekedar warisan. Hahaha. Tawa dan suara tepuk tangan yang jernih menggema di kehampaan yang sunyi. Tatapan Xiaoyan setajam kilat, langsung mengunci sosok di samping peti mati emas itu. Qi Baihun dia muncul lagi. Masih dengan 3 kepala, tetapi auranya kini sama sekali berbeda. Qi Baihun sebelumnya memang kuat, namun telah dikalahkan oleh Xiaoyan dan tidak lagi menimbulkan rasa bahaya. Sekarang justru sebaliknya, aura yang terpancar dari Qi Baihun di hadapannya membuat tubuh Xiaoyan menegang sepenuhnya. Dia menandakan bahwa setelah memasuki tempat ini, jiwa utama yang mengendalikan tubuh Qi Baihun kemungkinan besar telah berganti. Yang mulia Sensi sungguh luar biasa. Lapisan mimpi ini memang tidak terlalu halus, tetapi mampu menembusnya dengan kecepatan seperti ini. Kau telah memecahkan rekor tercepat. Suara Qi Baihun terdengar perlahan. Nada bicaranya telah berubah sepenuhnya, namun entah mengapa terdengar tidak asing. Intonasinya yang aneh dan bernada sindiran seolah pernah dia dengar sebelumnya. Sekarang, seharusnya aku memanggilmu Qi Baihun atau penguasa ilusi dan mimpi yang menurut legenda telah lama gugur. Xiaoyan bertanya dengan nada yang tidak kalah mencengangkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.